Ini adalah ceramah dari Mahmud Aziz yang dari Palestina, yang diselenggarakan pada hari Kamis malam Jumat pada tanggal 23 Februari 2023. Berikut adalah ceramahnya, dan ini tempatnya ada di Masjid Al-Ziyad Perempatan Lor. Mohon maaf jika di menit 23 terputus karena HP saya mati, dan mohon maaf jika suaranya tidak begitu jelas karena di dalam masjid. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, rahmatullah wabarakatuh. Kami minta maaf karena terlambat di jalan sampai ibu-ibu dan bapak-bapak. Semoga Anda sekalian selalu dalam lindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan selalu, dan semoga insyaallah Anda sekalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, rahmatullah wabarakatuh. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Jumat dan di hari Jumat. Jangan lupa 3 hal di hari Jumat. Saya mau mengingatkan Anda sekalian 3 hal, jangan sampai lupa. Yang pertama, jangan lupa berbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan lupa membaca surah Al-Kahfi. Hal yang ketiga, ada waktu sebelum azan maghrib sampai masuk waktu maghrib, jika kita doa apapun yang baik dan terbaik, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala terima doa Anda sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita di bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban. Berapa hari lagi? 29 atau 28 hari kita akan masuk bulan Ramadan.
Semoga insya Allah kita para sekalian masih hidup sampai masuk bulan Ramadan, dan semoga insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala terima puasa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat Al-Quran Al-Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi dan kata para ulama, dari langit pertama ke langit yang kedua berapa perjalanan? 1 juta tahun perjalanan. Berarti di langit, dari langit pertama ke langit yang ketujuh berapa tahun? 7 juta tahun perjalanan. Jika sesuai akal manusia atau sesuai pikiran manusia. Tapi gimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjid Al-Haram kemudian ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha yang di langit yang ketujuh di dalam satu malam. Ini namanya Mu'jizatul Isra'i wal Mi'raj. Mu'jizatul Isra' wal Mi'raj. Allah yang Maha Bisa memberikan amalan luar biasa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmat Al-Isra' wal Mi'raj? Agar seluruh umat Muhammad tanpa atau lebih iman kita lebih kuat daripada waktu yang dulu, agar iman kita lebih kuat, agar kita percaya kepada qudratullah subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Bisa. Dan ini memberikan amalan luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar seluruh umat tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala ikhtiar atau cari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa harus dari Masjid Al-Haram kemudian ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha? Apa hikmat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amalan untuk Nabi kita Muhammad SAW dari Masjid Al-Haram kemudian ke Masjid Al-Aqsa baru ke Sidratul Muntaha? Hikmat perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Makkah Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa agar seluruh umat Muhammad tahu tempat Al-Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berkat Masjid Al-Aqsa dan sekitar Al-Masjid Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid Al-Haram ila al-Masjid Al-Aqsa alladzi barakna hawlahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berkat di Masjid
Masjid Al-Aqsa dan sekitar Al-Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa tempat suci, tempat berkah, tempat qiblat seluruh umat sebelum Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Hikmah yang kedua, agar seluruh umat Muhammad dan seluruh umat tahu pintu langit atas Al-Masjid Al-Aqsa atau Bait Al-Maqdis. Pintu langit nanti di akhir zaman seluruh manusia nanti kumpul di Al-Masjid Al-Aqsa dan Bait Al-Maqdis di akhir zaman. Makanya di atas Al-Masjid Al-Aqsa atau Bait Al-Maqdis pintu langit. Makanya ini dua hikmat berjalan Nabi Muhammad SAW. Setelah berjalan Nabi kita Muhammad SAW di malam Al-Isra wal Mi'raj, datang ke kaum Quraisy. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Habis dari mana wahai Muhammad SAW? Habis dari mana?" Nabi SAW jawab, "Habis dari Al-Isra wal Mi'raj." Habis dari berjalan dari sini, berarti dari Al-Masjidil Haram, kemudian Al-Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kaget, ada yang percaya, ada yang tidak percaya kepada cerita Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Yang percaya orang mukmin. Yang kalau sudah tersebut di dalam ayat Al-Quran ada cerita seperti ini, berarti cerita ini benar. Makanya orang harus kita beriman dan bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah jadi atau sudah jalan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi orang yang tidak percaya, orang kafir, orang Quraisy, kenapa mereka tidak percaya? Karena jika ada urusan atau ada cerita tidak masuk sesuai pikiran mereka atau sesuai akal mereka, maka mereka tidak mau percaya. Kemudian Abu Jahal berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Wahai Muhammad SAW, sudah anda gila, anda sudah gila." Mena'udzubillahi min dzalik, hasya lillah. Kemudian Abu Jahal lari-lari ke tempat Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah. "Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar Siddiq keluar dari rumah. Kenapa Abu Jahal teriak-teriak? Abu Jahal jawab, "Udah dengar cerita Rasulullah belum?" Abu Bakar jawab lagi, "Belum, apa ceritanya?" Kemudian Abu Jahal sampaikan cerita yang sudah sampaikan dari Rasulullah SAW. Nabi SAW baru saja cerita kepada kaum Quraisy, beliau sudah jalan dari Masjid Al-Haram, kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian balik ke Makkah, ke Saudi di dalam satu malam. Anda percaya ya Abu Bakar? Ini Abu Jahal bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Anda percaya kepada cerita seperti ini?" Abu Bakar jawab lagi, "Jika Rasulullah SAW sampaikan cerita seperti ini, berarti cerita benar sekali. Gak boleh kita ragu-ragu." Kemudian Abu Jahal tanya lagi, Ku anda masih percaya kepada cerita seperti ini, wahai Abu Bakar? Gimana di satu malam berjalan dari Masjid Al-Haram, kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, baru balik ke Makkah Mukarramah? Gimana? Dan kata para ulama anda sekalian, dari langit pertama ke langit yang kedua 1 juta tahun perjalanan. Gimana kita bisa
percaya kepada cerita seperti ini. Tetapi ini sudah benar cerita Rasulullah SAW sudah benar. Orang mukmin harus kita yakin dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini sudah ada atau sudah jalan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tersebut di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Di surah Al-Isra ayat 1. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq jawab lagi. Setelah kata Abu Jahal kepada Abu Bakar As-Siddiq, kok Anda masih percaya kepada cerita seperti ini? Abu Bakar As-Siddiq jawab lagi, wahai Abu Jahal, jika seluruh manusia yang hidup di atas bumi ini tidak percaya kepada cerita Rasulullah SAW, saya orang pertama yang akan percaya kepada cerita Rasulullah SAW. Jika seluruh manusia yang hidup atas bumi ini tidak percaya kepada cerita atau kepada sampaikan Rasulullah SAW, saya orang pertama yang mau percaya kepada apapun yang sampaikan dengan Rasulullah SAW. Ini sahabat Rasulullah yang punya iman kuat, bukan seperti zaman kita. Maaf ya bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ada orang bisa jual agama dengan 1 juta atau dengan 2 juta. Orang bisa jual agama dengan berapa uang? Saya mau bunuh orang situ, kasih berapa? Kasih 2 juta. Ambil orang lagi, mencuri apapun dari sana, saya kasih 5. Astagfirullahaladzim. Tapi di zaman Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah iman kuat, tidak ragu-ragu dengan cerita apapun yang sudah tersebut di dalam sunnah Nabi SAW dan di ayat Al-Quran, di suci ayat Al-Quran, atau di ayat berfirman ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Sudah harus percaya, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini sudah jadi Nabi kita Muhammad SAW. Dan ada orang yang orang Muslim, tetapi mereka salah paham, salah akidah. Makanya mau ragu-ragu orang Muslim yang yakin dan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana ceritanya? Misalkan jika ada yang bilang Rasulullah SAW sudah berjalan dari Makkah Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa, mereka katanya apa? Itu cuma ruh Nabi, ruh, bukan jasad. Ya? Mereka jawab, ini bukan Nabi SAW benaran dia. Allah SWT bukan ajak Nabi SAW dengan jasad dan ruh, bukan, tetapi dengan ruh saja, dengan nafsu saja. Agar apa? Agar orang mukmin ragu-ragu. Tetapi jika kita sudah tahu, sudah tersebut di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, bi'abdihi, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Rasulullah dari Masjid Al-Aqsa, kemudian dari Masjid Al-Haram, kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Masjid Al-Qudus. Berarti Rasulullah SAW ruh dan jasad berjalan dari Masjid Al-Haram kemudian ke Masjid Al-Aqsa. Dulu gak ada pesawat. Makanya cerita seperti ini mungkin susah sekali ada orang yang percaya. Kalau pesawat saat ini atau dulu jika ada orang mau haji dari Indonesia ke Makkah Al-Mukarramah, ke tanah suci, tanah Mekah, berapa lama perjalanan? Naik kapal 9 bulan. 9
bulan. Sekarang berapa jam? 11 jam. Dari Jakarta ke Makkah Mukarramah Jeddah 11 jam. 9 bulan dengan 11 jam. Jika kita tidak punya pesawat, berarti kita tidak percaya ada cerita seperti ini. Gimana dari 9 bulan bisa 11 jam? Ini salah satu cerita yang biar kita mengerti Allah Subhanahu wa taala Maha bisa. Allah Subhanahu wa taala 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala yang belajar kita semua ilmu yang di dunia ini Allah Subhanahu wa taala yang kasih makhluk-makhluk atau manusia belajar ilmu. Ya, makanya dari Makkah Al-Mukarramah, kalau zaman ini, zaman dulu nggak ada pesawat, makanya ada yang tidak berjaya. Tapi zaman ini, jika kita naik pesawat dari Makkah, kemudian ke Masjid Al-Aqsa berapa jam? Cuma 2 jam. Malam, misalkan kita bikin atau bayangkan dari salat Isya sudah misalkan jam 8. Jam 8 kita berangkat sampai jam 10. Biasa itu. Kita balik 2 jam pagi, 2 jam balik, berarti kita balik jam 12 malam. Berarti cepat. Tapi dulu tidak ada pesawat. Makanya orang Quraisy tidak percaya kepada cerita Rasulullah SAW. Jika kita sekarang bayangkan, oh Masya Allah, ini jika kita sesuai akal bisa percaya. Walaupun tidak sesuai akal kita, harus orang Muslim percaya kepada cerita Rasulullah dan kepada ayat Al-Quran berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim. Makanya jemaah sekalian rahimahullah, bapak-bapak dan ibu, harus kita selalu dengar cerita Rasulullah dan sejarah Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah, dan harus selalu hidup bersama Al-Quran. Harus kita selalu membaca ayat Al-Quran. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala sebentar lagi masuk bulan Ramadan, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah, penuhi berkah. Apalagi pintu neraka tutup, pintu surga buka. Tapi ayo kemari membaca Al-Quran, ambil amal saleh. Dan di dalam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita qiyam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita tahun sebelumnya dan tahun depannya. Dan ada berbeda dengan tafsir ayat ini. Di malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jika kita dengan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 10 atau daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Siapa yang hadir di masjid ini umurnya 1000 bulan? Ada? Tidak ada. Siapa yang hadir di masjid ini umur 1000 bulan? Pasti semua bawah. Kalau ada, yang ada yang hadir di masjid ini umur 1000 atau 10.000 bulan. Makanya bapak-bapak ibu, di malam Lailatul Qadar, malam Allah Subhanahu wa taala memberikan penuh berkah untuk siapa? Untuk seluruh umat yang ikut Nabi Muhammad SAW. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Tapi jika masuk bulan Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, beliau tidur. Gak qiyamul lail, gak bangun salat qiyamul lail. Setiap hari tidur. Gimana Allah Subhanahu wa taala bisa ampuni dosa Anda ketika Anda tidur? Bukan gak boleh tidur,
Tetapi waktu ini Allah Subhanahu wa taala istijabah dan terima doa kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala istijabah doa anta mau tidur, makanya bapak-bapak ibu-ibu Allah harus kita semangat di Ramadan depan insyaallah Subhanahu wa taala kita ambil semua waktu. Jangan cuma untuk tidur, untuk main-mainan, untuk bagi-bagi. Walaupun kita bagi di jalan, harus kita selalu membaca ayat Al-Quran. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala di saat ini, di waktu ini mau istijabah dan terima bacaan anda dan bisa masuk surga Al-Firdaus Al-A'la insyaallah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak ibu Allah Subhanahu wa taala semoga insyaallah anda sekalian dalam lindungi Allah Subhanahu wa taala dan semoga anda sekalian insyaallah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahlul Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma amin amin. Semoga Allah membalas terbaik. Saya izin berdiri ya. Saya izin berdiri bapak-bapak ibu rahimahullah. Saya perkenalkan nama saya Mahmud Abdul Al dari Gaza Palestina. Alhamdulillah saya sudah di Indonesia dalam bulan balik ke Palestina dalam waktu hampir 1 tahun setengah. 1 tahun setengah di Indonesia. Bukan tetap di Indonesia 1 tahun setengah, tapi dalam bulan balik. Misalkan 2 bulan sini, setelah 2 bulan dari Palestina. Tahun depan datang 2 bulan lebih baru balik lagi. Totalnya tinggal sini 1 tahun setengah. Kami dari Yayasan Liqa Sikwal. Yayasan Liqa yang punya titik bidadari yang tinggal di Jakarta. Apa yayasan itu atau untuk apa? Untuk kirim bantuan untuk beberapa negara atau beberapa negeri. Yang pertama atau lebih utama di dalam Indonesia. Dan alhamdulillah kami Liqa Sikwal punya rumah tahfiz di Depok juga, ya, punya rumah tahfiz di Depok dan untuk anak-anak yatim tidak berbayar, tapi di mana makanan mereka, di mana siapkan tempat mereka dari bantuan saudara kita seperti anda sekalian bapak-bapak ibu-ibu Allah. Dan saat ini bapak-bapak ibu-ibu sudah pasti dengar atau sudah tahu cerita-cerita saudara kita yang di Suriah dan di Turki. Qadar Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal berapa ribu saudara kita, saudara muslim yang tinggal di Suriah dan di Turki. Makanya insyaallah Subhanahu wa taala malam ini, malam Jumat, malam berkah, insyaallah saya mau mengajak yang ingin infak terbaik untuk saudara kita yang saat ini dalam ujian berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Orang mukmin, manusia mukmin bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali al-jasad al-wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal-humma." Artinya apa? Orang mukmin, orang muslim seperti satu tubuh, seperti satu jasad. Saya mau bertanya bapak-bapak ibu-ibu, jika qadar Allah bapak-bapak atau ibu-ibu lagi sakit perut, bisa tidur atau susah bapak-bapak ibu-ibu? Bisa tidur atau susah? Susah. Betul? Apa betul bu? Makanya orang mukmin, orang muslim harus seperti satu jasad, satu badan, satu tubuh. Jika saudara kita di mana-mana yang jauh atau dekat terasa tidak nyaman atau mereka dalam ujian, harus kita yang hidup di sini atau berada di Indonesia
harus kita terasa dengan merasakan saudara kita yang ada di sana. Ini artinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim. Makanya bapak-bapak ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya mau ajak yang mau infak, yang ingin infak terbaik malam ini untuk saudara kita malam ini, malam berkah insyaallah Subhanahu wa taala, yang mau infak 5 juta rupiah untuk saudara kita yang di Suriah dan di Turki. Bismillah. 5 juta rupiah untuk saudara kita yang hidup di Suriah dan Turki, yang sudah sudah sebelum beberapa hari lalu gempa bumi dan sudah tinggal berapa ribu saudara muslim di sana. Bismillah. Bismillah bapak-bapak ibu-ibu, di malam berkah, malam Jumat, insyaallah Subhanahu wa taala Allah memberikan harta anda lebih baik dan bersih harta anda. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ini bisa jadi untuk bersih harta anda bapak-bapak ibu-ibu. Makanya jangan ragu-ragu bapak-bapak ibu-ibu rahimahullah azza wa jalla. Bismillah. 5 juta rupiah. Bisa ibu-ibu bisa transfer, bisa tunai, bisa pas gajian. Yang lebih utama harus anda sekalian punya niat di hati kita mau infak untuk saudara kita. Bismillah. Ada bapak-bapak ibu-ibu 5 juta rupiah. Kalau ada angkat tangan, jangan malu-malu bapak-bapak ibu-ibu. Angkat tangan baru kemari ke sini, datang ke sini, kita akan foto bersama-sama insyaallah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bisa catat dan nantikan dokumen. Bismillah. Ada 5 juta rupiah bapak-bapak ibu-ibu. Bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Artinya, setiap meninggal anak Bani Adam putus semua amal bapak-bapak ibu-ibu. Kecuali 3 amalan. Amalan yang pertama, jika anda lakukan amalan ini, ya, yang tersebut di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, makanya anda sekalian insyaallah bapak ibu-ibu dapat pahala jariyah. Pahala kita putus sampai hari kiamat. Dan siapa tahu amalan apa yang bisa jadi ajal kita atau masuk kita surga insyaallah Subhanahu wa taala. Makanya bapak ibu-ibu rahimahullah, jangan ragu-ragu. Apa amalannya? Sedekah jariyah. Setiap meninggal Bani Adam putus semua amal kecuali 3 amalan. Amalan yang pertama, sedekah jariyah. Bismillah. Yang mau sedekah jariyah, yang mau infak untuk saudara kita, saudara muslim, bismillah, angkat tangan bapak-bapak ibu-ibu. Ada 5 juta rupiah. Ibu-ibu ada? Ada ibu-ibu? Ibu-ibu ada? Jangan malu-malu ibu-ibu. Bismillah. Bapak-bapak ada? 5 juta rupiah. 5 juta rupiah untuk saudara kita, saudara muslim yang saat ini ingin bantuan kita. Ada bapak-bapak ibu-ibu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mudahkan orang mukmin, orang muslim di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan beliau dunia dan akhirat biidznillah subhanahu